Wa innallaha idza ahabba qauman, dan sesungguhnya Allah apabila Dia mencintai seseorang, ibtalahum, maka pasti Allah akan mengujinya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ikhwafillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang mukmin, kita harus siap menghadapi segala keadaan. Salah satunya adalah menghadapi ujian yang pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan timpakan kepada kita. Karena memang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti akan menghadapi ujian yang sangat berat. Baik itu ujian dalam bentuk kenikmatan maupun ujian dalam bentuk kesengsaraan. Kalau selama ini banyak orang yang beranggapan bahwa ujian itu hanya berupa kesengsaraan belaka, seperti sakit, kemudian berkurangnya harta benda, dirumahkan dari perusahaannya, atau kehilangan orang-orang yang dicintainya. Padahal tidak hanya itu, termasuk ujian yang sangat berat, bahkan tidak banyak orang yang mampu menghadapinya adalah ujian kenikmatan. Oleh karena itu, baik ujian berupa kenikmatan maupun ujian berupa kesengsaraan, sama-sama ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kita hamba-hambanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan sungguh kami, kata Allah, senantiasa menguji kalian. Kami akan menguji kalian dengan kenikmatan maupun dengan kesengsaraan. Keduanya adalah fitnah. Ujian berupa kebaikan maupun ujian berupa keburukan sama-sama merupakan fitnah, ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah, kata Allah, kalian pasti akan dikembalikan. Artinya kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan pada saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan, inna min 'idhamil jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya bersamaan dengan besarnya balasan juga besarnya ujian. Ujian dan balasan berbanding lurus. Ketika seseorang diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, pasti balasannya juga besar. Balasan yang besar dari sebuah ujian itu juga berat pada saat menghadapi ujian itu. Wa innallaha idza ahabba qauman, dan sesungguhnya Allah apabila Dia mencintai seseorang, ibtalahum, maka pasti Allah akan mengujinya. Maka para ulama mengatakan, ujian adalah salah satu tanda di antara tanda-tanda cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hamba-hambanya. Sekaligus ujian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudkan untuk mengukur atau sebagai tolok ukur seberapa kuat keimanan kita dan seberapa besar kesabaran kita. Dalam lanjutan hadisnya Rasulullah menyabdakan, faman radiya falahur ridha, barang siapa yang ridha atas ketetapan Allah, maka Allah juga ridha kepadanya. Wa man sakhita falahus sakhut, dan barang siapa yang murka, barang siapa yang tidak ridho dengan ujian Allah, maka Allah juga murka kepadanya. Ujian akan senantiasa hadir menyertai kehidupan seorang hamba, dan ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan tidak akan mungkin melebihi batas kemampuan manusia. Bahkan manusia yang paling berat ujiannya adalah mereka yang paling dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling besar, yang paling berat, yang paling dahsyat ujiannya itu? Rasulullah SAW menjawab, al-anbiya summal amsal fal amsal. Ujian yang paling berat dialami oleh seorang hamba adalah ujian yang paling berat dialami seorang nabi. Kemudian manusia yang levelnya setelah itu, begitu juga seterusnya. Maka ujian yang kita hadapi saat ini belum bisa disamakan dengan ujian yang dialami oleh para nabi. Terlebih Rasul Ulul Azmi yang mendapatkan keteguhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dahsyatnya ujian yang mereka derita. Seperti yang dialami oleh para nabi, mulai dari Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ayub, hingga Nabiullah Ibrahim, bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian dalam berdakwah yang beliau hadapi jauh lebih dahsyat daripada ujian-ujian lainnya.
Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang umatnya dengan pandangan kasih sayang, sehingga ketika mereka orang-orang kafir Quraisy menyakiti Rasulullah, menteror Rasulullah, hingga mengusir Rasulullah dan memerangi Rasulullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mendoakan kebaikan bagi mereka. As-sabru inda sabbatil ula, as-sabru inda sadamatil ula. Kesabaran itu terletak pada hantaman yang pertama. Seseorang akan terlihat dia sabar atau tidak manakala pada saat pertama kali dia merasakan dahsyatnya ujian itu. Apabila dia tetap bersabar, dia tetap tenang, tetap bersandar kepada Allah, maka dia adalah orang yang sabar, yang sebenar-benarnya. Tapi apabila ketika dia diuji oleh Allah, kemudian dia merasa berat dengan ujian itu, marah-marah, bahkan memarahi dan mengkambing hitamkan orang lain, berarti dia tidak sabar. Oleh karena itu, kesabaran harus terus-menerus dilatih. Kita tidak cukup sabar hari ini, tapi kita juga harus bersabar kapanpun dan dimanapun. Karena ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak hanya ditimpakan kepada kita di dunia, tapi ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga Allah timpakan kepada kita kelak di akhirat. Bahkan sejak kita mulai dimasukkan dalam alam kubur, di alam barzakh itu kita diuji lagi oleh Allah dengan pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Pun nanti pada saat dibangkitkan pada hari kiamat itu juga diuji oleh Allah. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Kata Nabi, tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba kelak pada hari kiamat sehingga dia mampu mempertanggungjawabkan 4 pertanyaan dari Allah. Allah langsung yang bertanya kepadanya tentang bagaimana umurnya dia habiskan, tentang ilmu yang sudah dia amalkan, tentang harta yang ia peroleh dan ia sedekahkan. Harta yang ia peroleh dan ia sedekahkan akan ditanyakan oleh Allah. Dan ini adalah ujian. Kemudian bahkan tentang tubuh, tentang fisik, apa yang sudah dia lakukan. Apakah fisik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu berikan dia gunakan hanya untuk bersantai-santai, atau dia berlelah-lelah, berletih-letih, berdarah-darah untuk berdakwah? Itu juga nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bersabarlah wahai saudaraku. Ketika Allah menguji kita dengan ujian seberat apapun, sesungguhnya kita tidak sendiri, melainkan orang lain juga merasakan hal yang sama. Sebagaimana yang saat ini terjadi bukan hanya di Indonesia, bahkan di belahan bumi manapun. Satu virus corona membuat segala-galanya berubah. Ini adalah ujian bukan hanya bagi orang-orang yang beriman ketika masjid harus terlockdown, ketika silaturahim kita terbatas, majelis-majelis kita juga tidak bisa leluasa. Ini adalah ujian yang harus kita hadapi. Tapi kita harus yakin, seyakin-yakinnya, sebagaimana Allah firmankan, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Inilah yang harus kita yakini dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Kalau kita yakin seyakin-yakinnya bahwa ujian pasti akan berlalu, tergantung seberapa kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya semakin tinggi ketakwaan seseorang, walaupun ujian yang dia hadapi begitu berat, maka dia tidak akan merasakan beratnya ujian itu. Begitu pula sebaliknya. Maka ketika ada seorang ahli hikmah, seorang guru didatangi oleh muridnya, "Wahai guru, izinkan aku untuk mengakhiri hidup ini." Kaget gurunya. "Apa yang engkau katakan? Kenapa engkau ingin bunuh diri?" tanya sang guru. Muridnya mengatakan, "Aku sudah tidak kuat dengan ujian hidup, beban cobaan yang aku derita. Orang yang aku cintai telah meninggalkanku, harta bendaku habis tidak tersisa. Izinkan aku untuk mengakhiri kehidupanku." Dia kira bahwa bunuh diri itu adalah akhir dari segala-galanya, padahal justru tidak menjamin hidupnya akan bahagia dan berakhir dari permasalahan yang ia derita. Bahkan dalam Islam itu termasuk yang diharamkan. Kemudian sang guru yang bijaksana ini mengajak muridnya tadi ke sebuah dapur atau ke sebuah tempat. Diambillah satu gelas yang berisi air. Lalu sang guru mengambil sendok. Dia mengambil 1 sendok garam. Dan garam itu dituangkan ke dalam gelas tersebut lalu diaduk.
hingga larut. Setelah itu kemudian muridnya disuruh minum. Ini minum. Pada saat minum, dia langsung memuntahkannya keluar. Karena saking asinnya sampai terasa pahit. Pahit guru, saking asinnya. Tidak lama setelah itu sang guru kemudian mengajaknya keluar rumah. Dia bawa ke sebuah danau. Dia suruh menuangkan 1 karung garam ke danau itu. Satu karung garam itu dituang ke dalam danau. Dilarutkan. Kemudian disuruh merasakan. Coba rasakan danau itu. Apakah sudah berubah rasanya menjadi asin? Lalu sang murid mencicipi air itu. Ternyata tidak berubah. Ternyata airnya tidak berubah. Lalu sang guru menjelaskan, wahai muridku, tahukah engkau, sesungguhnya hati itu ibarat gelas atau danau yang engkau miliki. Sedangkan permasalahan hidup yang engkau hadapi itu ibarat garam ini. Kalau perasaanmu, hatimu sempit, maka ketika engkau menghadapi ujian yang kecil sekalipun, itu akan terasa sangat berat. Sebaliknya, apabila hatimu lapang, hatimu bersih, hatimu jernih, maka seberapapun banyak garam yang dituangkan, engkau tidak akan merasakan apapun. Karena hati yang lapang itu bagaikan danau yang luas, apalagi seluas samudra. Oleh karena itu kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia tidak akan mungkin membebani hamba-hambanya melebihi batas kemampuannya. Artinya ketika Allah menguji kita dengan ujian apapun, baik ujian yang berupa fisik seperti sakit yang tidak kunjung sembuh dan lain sebagainya, itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya Allah pasti sudah mengetahui kalau kita mampu menghadapinya. Tinggal kita, jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah kita berhenti dari memohon pertolongan kepada Allah. Bahkan ketika kita diuji oleh Allah dengan sakit yang sangat parah, kita tidak boleh berputus asa. Kita masih diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairal li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li. Ya Allah, jika kehidupan itu adalah yang terbaik untukku, maka berikanlah aku kehidupan. Hidupkan aku. Namun apabila kematian itu adalah yang terbaik bagiku, maka wafatkanlah aku. Dalam kondisi seperti ini pun, seorang hamba tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Wala tayasu min rawhillah. Innahu la yayasu min rawhillahi illal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Selama kita masih punya iman, seberapapun berat ujian yang kita hadapi, iman kita insya Allah akan menjadi proteksi untuk menghadapi ujian itu. Bahkan semakin tebal, sebagaimana ayat kedua surat Al-Ankabut, Allah berfirman, ahasiban nas ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablikum lana'lamannal shadiqin wa lana'lamannal mukadzibin. Ahasiban nas wa ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan mengira dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kata Allah, kami akan benar-benar menguji mereka sehingga kami bisa mengetahui siapakah orang-orang yang benar-benar beriman dan siapakah orang-orang yang ingkar. Mudah-mudahan dengan ujian ini kita semakin dekat dengan Allah dan cintanya Allah hadir dalam kehidupan kita serta iman kita bertambah dan bertambah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.